Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kita lanjutkan kembali mata kuliah kita. Pada pertemuan kali ini atau video kali ini kita akan membahas tentang stabilitas obat, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pada kestabilan dari suatu obat selama proses penyimpanan dan segala macam. Nah, stabilitas obat sendiri didefinisikan sebagai kemampuan suatu obat bertahan dalam batas waktu yang ditetapkan sehingga segala karakteristiknya tidak memiliki perubahan baik dari efisiensinya, warnanya, bau dan segala macam. Jadi tetap karakteristiknya tetap sama sesaat setelah dia dibuat, walaupun dalam penyimpanan sampai penyimpanan dalam waktu tertentu. Jadi obat yang baik memiliki stabilitas yang tinggi sehingga walaupun disimpan dalam berbagai lama, jadi masih tetap khasiatnya sama seperti baru saja dibuat. Nah, kenapa stabilitas obat ini penting? Karena jika suatu obat atau sediaan farmasi itu tidak stabil dalam baik proses manufaktur ataupun khususnya proses penyimpanan, selama proses penyimpanan, maka itu bisa menurunkan kadar bahan aktifnya. Jadi mungkin bahan aktifnya akan sebagian akan hilang. Jadi konsentrasinya tidak seperti yang awal dibuat. Atau bisa juga hilangnya pembawa sediaan atau pelarutnya ataupun yang lainnya bisa misalkan menguap ataupun yang lainnya. Jadi pelarutnya semakin berkurang. Atau yang ketiga bisa juga hilangnya pharmaceutical elegan, maksudnya secara pandang, maksudnya bentuknya jadi tidak elegan lagi maksudnya. Jadi sudah misalkan warnanya juga berubah, bentuknya jadi keras, jadi lunak ataupun yang lainnya. Jadi berubah secara karakteristiknya. Atau juga hilangnya keseragaman kandungan sediaan. Jadi tidak homogen lagi. Ada misalkan bentuknya bisa dari bentuknya misalkan jadi tidak bentuk powder, bisa bentuk granul, ataupun dari kandungannya jadi tidak homogen lagi. Yang kelima juga bisa menurunkan bioavailabilitas jadi efektivitasnya juga bisa menurun ketika digunakan. Dan yang terakhir dapat juga ketika suatu obat itu tidak stabil bisa menghasilkan atau bereaksi menghasilkan produk yang berbahaya atau yang toksik. Jadi kenapa uji kestabilan dari satu obat itu juga sangat penting. Nah, secara umum ada 3 macam stabilitas dari sediaan farmasi. Yang pertama adalah stabilitas secara fisika, secara fisiknya, atau stabilitas secara kimia, baik dari komponen kimianya dan lain-lain, dan juga stabilitas terhadap mikroorganisme. Jadi bisa stabil atau kita sebut stabilitas mikrobiologinya. Jadi 3 macam aspek stabilitas ini yang perlu diperhatikan dalam manufaktur ataupun pembuatan sediaan farmasi. Kita ke stabilitas secara fisik.
Apa saja yang memungkinkan terjadi perubahan secara fisik jika suatu obat itu tidak stabil. Yang pertama bisa terjadi pembentukan kristal, jadi atau mungkin granul juga. Jadi yang awalnya serbuk seragam bisa jadi membentuk kristal ataupun granul dan yang lainnya. Yang kedua seperti yang kita sebutkan tadi, warnanya bisa juga berubah karena selama penyimpanan. Jadi itu juga harus diperhatikan dalam manufaktur sediaan farmasi. Misalkan yang awalnya warna merah jadi semakin pudar dan segala macam. Atau bisa juga terjadi pecahnya emulsi. Kita tahu kalau dalam emulsi itu terjadi membentuk micelle yang bulat-bulat kecil seperti itu. Bisa jadi karena ketidakstabilan suatu sediaan farmasi itu, baik mungkin dari suspensi, bentuk sediaan suspensi, maka emulsinya itu akan menjadi pecah. Atau bisa terjadi penurunan ataupun peningkatan laju disolusi dan disintegrasi. Jadi laju disolusi dari sediaan obat yang bentuk cair atau maupun yang lainnya, atau laju disintegrasi yang bisa dalam bentuk sediaan tablet. Dan yang terakhir timbulnya endapan pada sediaan cair, bisa jadi juga terjadi endapan dan lain-lain. Jadi itu secara umum terjadi perubahan secara fisik dari suatu sediaan farmasi. Jadi itu stabilitas secara fisika. Contohnya misalkan dalam sediaan suspensi kemungkinan ketidakstabilan atau instabilitas secara fisika itu bisa terjadi seperti tadi, pengendapan, membentuk caking kalau dari suspensi, atau pembentukan kristal, sehingga itu memungkinkan yang pertama kehilangan seragaman kandungan obatnya karena sudah tidak membentuk suspensi semua, sehingga juga dari estetikanya jadi juga semakin berkurang. Jadi ada endapan, bentuk suspensi dan segala macam. Jadi secara estetika juga semakin jelek istilahnya. Nah, kalau dalam sediaan tablet, kemungkinan yang terjadi masalah itu adalah bisa waktu disintegrasi dari tabletnya bisa berubah kalau suatu obat itu tidak stabil, bisa juga mengeras, atau dari tampilannya bisa lunak ataupun bisa menjadi sangat keras. Jadi itu sedikit permasalahan dalam stabilitas obat di dalam bentuk sediaan tablet. Nah, sekarang kita ke stabilitas kimiawi. Itu artinya terdapat beberapa komponen baik dari itu bahan aktifnya ataupun excipientnya yang terdekomposisi atau terurai menjadi bahan-bahan lain, baik itu tadi baik dari bahan aktif obat, pengawet ataupun excipient lainnya. Nah, karena terjadi dekomposisi secara kimia ini, jadi bentuk bahan aktifnya bisa berubah ataupun pengawetnya berubah ataupun yang lain. Karena terjadi perubahan kimia ini memicu juga terjadi perubahan secara fisika juga. Akibatnya kalau tadi hilangnya bahan aktif, dan juga secara estetik bisa timbul bau akibat dari membentuk senyawa lain, hanya terdekomposisi menjadi senyawa lain, bisa timbul bau ataupun warnanya juga bisa berubah, atau bahkan bisa terbentuk senyawa yang beracun atau yang toksik. Nah, ada beberapa macam degradasi obat secara kimia. Itu ada hidrolisis, yaitu bisa bereaksi dengan air. Itu karena misalkan akibat dari kelembaban
saat penyimpanan, atau bisa juga terjadi oksidasi atau bereaksi dengan oksigen dalam bahan obat tertentu. Yang ketiga juga bisa terjadi fotolisis. Fotolisis ini suatu obat atau bahan sediaan farmasi bisa terdegradasi, terurai karena terdapat atau terpapar oleh sinar, khususnya sinar UV ataupun juga bisa sinar matahari ataupun yang lainnya. Selain itu juga ada sulfolisis, dehidrasi, dekarpirolisis, dan lain-lain. Pada kali ini kita akan membahas 3 saja, yaitu akibat dari atau memberi contoh degradasi obat akibat hidrolisis, oksidasi ataupun fotolisis. Kita lihat yang pertama, instabilitas obat karena terjadi hidrolisis, contohnya misalkan atropin menjadi asam tropat. Jadi kalau misalkan dia bereaksi dengan air, karena misalkan akibat kelembaban di penyimpanan ataupun misalkan tidak rapat penyimpanannya sehingga dia bereaksi dengan air di atmosfer ataupun yang lainnya, maka obat atropin ini bisa berubah menjadi asam tropat. Jadi khasiatnya akan berubah. Jadi akan sangat, maka jenis obat seperti ini harus benar-benar diperhatikan dari sistem kelembaban dan segala macam. Yang kedua, misalkan asetosal, ini terjadi hidrolisis menjadi anhidrat, bahkan ketika menjadi anhidrat dia menjadi yang alergik, jadi bisa memicu alergi atau yang menghasilkan bahan yang toksik itu tadi, akibat terjadi reaksi hidrolisis dengan air. Selanjutnya, contoh instabilitas suatu sediaan farmasi akibat terjadi oksidasi, misalkan epinefrin, jika dia terjadi oksidasi misalkan, maka warnanya bisa berubah menjadi senyawa lain bernama adrenokrom yang berwarna merah. Jadi warnanya bisa berubah karena terjadi oksidasi. Ataupun yang paling kita kenal misalkan asam askorbat, vitamin C, dia mudah juga teroksidasi menjadi asam dehidroaskorbat. Jadi harus diperhatikan dalam proses pembuatan ataupun penyimpanan, kemasan, dan segala macam. Nah, selanjutnya contoh dari sediaan farmasi yang instabilitas sediaan farmasi akibat terjadi fotolisis, misalkan sodium nitroprusside, misalkan untuk terapi hipertensi. Nah, kita lihat misalkan jika larutan itu terlindung dari cahaya, misalkan dia misalkan tidak terpapar oleh cahaya, maka kestabilan suatu obat tersebut bisa kurang lebih bisa sampai 1 tahun. Tapi jika terekspos atau terkena cahaya di ruangan, maka masa simpannya akan jauh lebih singkat, yaitu hanya sekitar 4 jam. Makanya di sini kita lihat penyimpanannya pun atau kemasannya pun ditaruh di botol berwarna. Jadi bukan botol, maksudnya botol gelap, jadi bukan berwarna, bukan botol bening. Jadi supaya lebih aman, tidak terpapar dari cahaya. Ataupun juga bisa penyimpanannya bisa atau kemasannya bisa pakai aluminium foil ditutup dan segala macam supaya dia aman terpapar dari cahaya kalau dalam sediaan yang lain. Nah,
Selanjutnya, stabilitas secara mikrobiologi yaitu di mana suatu sediaan farmasi tidak mengalami cemaran atau tidak tercemar oleh mikrobiologi sehingga bahan obat tersebut tetap steril. Jadi juga tidak terkurang, tidak sehingga SDM-nya juga tidak menurun. Oleh karena itu kita lihat di berbagai sediaan farmasi juga ataupun di makanan juga mungkin juga ditambahkan semacam pengawet supaya terlindung dari mikroorganisme. Mikroorganisme ini bisa bersumber dari macam-macam, bisa dari air pada proses pembuatan ataupun di udara saat penyimpanan dan segala macam, atau dari raw materialnya mungkin, atau juga dari pigmen yang digunakan. Jadi bisa dari macam-macam. Makanya juga ditambahkan antimikrobia. Jadi atau pengawet supaya tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme. Nah, biasanya ini beberapa contoh pengawet yang digunakan di sediaan farmasi, bisa untuk fenol, bisa juga asam benzoat. Kalau di eye drop bisa pakai benzalkonium chloride dan segala macam. Jadi atau kalau yang di krim atau di kosmetik bisa pakai paraben, atau di tablet bisa pakai metil paraben. Jadi juga di kosmetik khususnya juga menggunakan anti mikrobial. Jadi makanya disarankan juga untuk misalnya skincare dan segala macam juga perlu diperhatikan kandungan dari antimikrobialnya. Nah, lalu apa saja faktor-faktor yang perlu diperhatikan supaya atau meningkatkan stabilitas dari satu obat atau sediaan farmasi, khususnya supaya tidak terjadi hidrolisis, oksidasi, dan fotolisis. Yang pertama adalah temperatur. Jadi ini sangat penting bahwa pada saat penyimpanan suatu obat atau sediaan farmasi juga diperhatikan temperaturnya supaya tidak terjadi percepatan dekomposisi akibat dari suhu atau temperatur penyimpanan yang terlalu tinggi. Jadi ada beberapa 3 jenis temperatur yang disarankan, yaitu misalnya temperatur ruang, dingin, atau gudang penyimpanan yang didinginkan, atau tidak boleh di atas dari temperatur ruangan. Yang kedua, harus terhindar dari cahaya langsung. Jadi misalkan seperti obat tadi yang sangat sensitif terhadap cahaya, dia bisa langsung terdekomposisi. Makanya juga supaya meminimalisir supaya tidak terdekomposisi akibat terkena cahaya, maka disimpanlah misalkan di botol yang gelap, atau pakai aluminium foil ataupun yang lainnya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan untuk stabilitas obat adalah kelembaban. Seperti tadi, kalau misalkan kelembabannya sangat tinggi misalkan di penyimpanan di tempat yang kelembabannya tinggi, itu akan mudah mengabsorb air ataupun bereaksi dengan air sehingga terjadi proses hidrolisis dari suatu sediaan farmasi. Biasanya kemasannya dipilih bisa kaca ataupun plastik untuk menjaga terpaparnya produk terhadap kondisi lembab yang sangat tinggi. Yang selanjutnya adalah kandungan oksigennya.
Jadi kemasan yang tepat menjaga kandungan oksigen dari larutan ataupun ruang yang sangat kecil di botol. Jadi untuk melawan supaya tidak mudah bereaksi dengan non oksigen, maka kemasannya bisa dalam bentuk botol yang juga tidak memungkinkan oksigen masuk ke dalamnya, sehingga kita bisa terhindar dari reaksi oksidasi atau bereaksi dengan oksigen. Atau yang selanjutnya dengan penambahan agen pengkelat atau complexing agent. Jadi membentuk agen pengompleks supaya ion logam atau ion-ion logamnya yang misalkan di sediaan farmasi terdapat ion logamnya bisa diikat oleh agen pengompleksnya sehingga tidak mudah terjadi oksidasi. Yang selanjutnya adalah dengan penambahan pelarut yang cocok yang mungkin dapat menurunkan laju hidrolisis. Jadi dengan penambahan pelarut yang lebih baik mungkin. Nah, selanjutnya adalah bagaimana ada dua macam uji stabilitas dari sediaan farmasi. Yang pertama real-time stability testing atau accelerate stability testing. Kalau real-time stability testing ini adalah jadi pengujiannya dilakukan dalam jangka waktu yang lama, yang panjang, sesuai dengan rekomendasi kondisi penyimpanan. Misalkan kita punya obat disimpan dalam suhu ruang, kita amati setiap saat sampai bisa berbulan-bulan atau mungkin bisa setahun, sehingga ini memakan waktu lama. Jadi setiap sebulan ataupun setiap berapa minggu dicek apakah ada perubahan dari karakteristik fisika atau kimia ataupun yang lainnya. Jika karakteristiknya masih tetap sama, maka terus dilanjutkan sampai dia karakteristik baik fisika kimianya terjadi penurunan. Namun kelemahan dari uji ini kita harus menunggu waktu yang sangat lama. Kalau misalkan dia stabil bisa setahun, kita bisa menunggu hasilnya sampai 1 tahun. Sehingga bisa juga dilakukan uji stabilitas yang kedua, yaitu accelerate stability testing, yaitu dengan pengujian biasanya dilakukan dengan menggunakan suhu yang lebih tinggi. Jadi pengujiannya dilakukan dengan penyimpanan produk di bawah kondisi yang dapat mempercepat penguraian, khususnya misalkan suhunya dinaikkan. Jadi semakin suhunya dinaikkan, maka kemungkinan untuk terdekomposisi, terurai atau terdegradasi akan semakin cepat. Jadi berdasarkan suhunya. Kita lihat di sini misalkan yang real time itu bisa memakai suhu ruang 25 dengan kelembaban 60%. Jadi kita bisa lihat setiap bulannya. Atau menggunakan yang accelerate, jadi yang dipercepat. Jadi suhunya dinaikkan, kita bisa pantau setiap bulannya. Pengujian ini bisa lebih cepat mengetahuinya seberapa lama dia akan stabil. Sehingga rancangan uji stabilitas ini juga diperhitungkan tujuan di mana obat itu akan dipasarkan atau digunakan sesuai dengan iklimnya masing-masing. Misalkan iklim sedang, subtropis, panas dan kering, atau panas dan lembab seperti di Indonesia. Juga memperhatikan ini obat mau digunakan di iklim mana. Tentu akan beda jika ditaruh di Indonesia ataupun di Eropa yang sedikit lebih dingin. Nah, untuk apa data stabilitas
obat ini, yang pertama bisa digunakan dalam pemilihan bahan tambahan yang ditentukan dengan cepat. Jadi kalau kita tahu stabilitasnya misalkan seperti tadi, pelarutnya misalkan kurang tepat, kita bisa gunakan pelarut yang lebih tepat ataupun dengan penambahan complexing agent, jadi supaya penambahan yang lebih tepat. Dan juga kita bisa menentukan sebelum dia diedarkan, bisa dievaluasi stabilitas di farmasinya. Yang ketiga, kita bisa menentukan juga jangka waktu pemasaran. Jadi kalau misalkan stabilitas obatnya tidak terlalu lama, maka juga harus pemasarannya semakin cepat atau semakin cepat harus digunakan. Dan itu juga akan menentukan kadar waktu kadaluarsanya, kondisi dan persyaratan penyimpanan, dan perhitungan konsentrasi juga bisa diestimasi. Kalau misalkan selama beberapa waktu konsentrasi bahan aktifnya turun, kita bisa lebihkan sehingga tetap nanti ketika turun tetap memiliki efektivitas yang bagus. Dan yang terakhir juga dapat digunakan untuk memperbaiki formulasi itu tadi. Jadi kira-kira itu manfaat dari data stabilitas dari suatu sediaan farmasi. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.